Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di episode terbaru dari Bincang Bareng Binder, saya mengundang seorang narasumber yang sangat istimewa, yang sekarang kalau teman-teman lihat di berbagai platform sosial media, wah lagi dibahas terus nih. Yaitu siapa lagi kalau bukan Ketua Umum dari Federasi Futsal Indonesia, Bapak Michael Sianipar. Welcome, Pak. Makasih Bung Binder sudah undang. Saya yang terima kasih Bapakmu datang. Ya kan, sebelumnya teman-teman juga ingat bahwa pada saat saya mengundang Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir memang tidak langsung datang, tapi kemudian setelah beberapa pekan datang, dan kali ini saya mengundang Bapak memang gak langsung datang tapi kemudian datang. Artinya federasi sekarang ini di bawah Pak Erick Thohir terbuka banget, Pak. Kok mau duduk sama pengamat begini? Ya kan, kalau nanti saya kritik Bapak gak masalah? Gak apa-apa, gak masalah. Terbuka juga? Karena kita memang butuh banyak masukan juga. Ini kan sikap Pak Erick Thohir dari atas di PSSI, dan kita juga sebagai organisasi di bawah naungan PSSI, Federasi Futsal Indonesia, ya juga punya sikap yang sama, bahwa kita perlu dukungan semua pihak sebanyak-banyaknya, baik itu sifatnya ya dukungan murni, atau mungkin ada juga kritik-kritik selama konstruktif juga penting bagi kita. Jadi kegiatan seperti ini bisa diskusi, komunikasi itu penting supaya kita dapat banyak masukan. Very good. Nah, artinya itu teman-teman. Jadi kalau kita punya ketua-ketua di organisasi yang memang terbuka, bisa berkomunikasi dengan baik, jadi tidak ada yang namanya kesalahpahaman, ya kan? Orang bisa paham. Karena kadang-kadang, Pak, di konferensi pers atau juga di sesi media, kadang-kadang tidak semua informasi yang bisa disalurkan gitu. Tapi sekarang kan ya gak podcast ya gak rame, ya kan? Di mana-mana podcast sudah ramai sekarang. Anyway, sekarang kita berbicara soal futsal. Ini menarik nih, Pak. Karena saya termasuk salah satu yang memang sempat gila futsal di awal tahun 2000-an. Main futsal sama teman-teman. Karena main futsal tuh bagi saya lebih mudah. Artinya apa? Kita call beberapa teman, kita telepon, ada 12-13 orang yang siap. Bisa langsung bagi tim. Enak, langsung kita main gitu. Ya kan? Lapangannya kecil, jadi kita ya gak terlalu capek ya. Kalau seperti kita kan mainnya kan gak terlalu agresif ya. Jadi kita seneng lah main seperti itu. Bahkan sempat ada demam futsal seperti sekarang demam pedal. Kalau dulu tuh demam futsal seperti ini, di mana-mana lapangan futsal dibuka. Jadi artinya banyak yang bisa bermain futsal. Kalau sekarang kan lapangan pedal, jadi ya bagus juga. Artinya bisa banyak yang bermain pedal, dan kita harapkan nanti akan ada lah ya atlet-atlet yang bisa dihasilkan. Tapi yang saya ingin menanyakan kepada Bapak, sekarang seperti apa sih animo masyarakat dengan futsal? Kalau soal main futsal ya tetap banyak. Tapi kalau soal menonton pertandingan futsal, ya kan langsung ke tempat berlangsungnya pertandingan. Kemudian bagaimana animo masyarakat juga pada saat ada liga futsal bergulir. Nah, Bapak melihatnya seperti apa? Kalau saya lihat sih animo masyarakat terhadap futsal itu masih sangat tinggi. Dan potensi berkembangnya juga masih sangat luas. Kenapa? Saya mungkin bicaranya bukan sekedar dari lapangan tadi ya. Kalau lapangan kan namanya demam, ada demam sepeda, demam padu itu kan naik turun. Dan biasanya demam itu kan kelas menengah ke atas saja. Tapi kalau kita bicara akar rumput, bicara ke masyarakat yang di bawah seluruh Indonesia, futsal masih sangat ramai. Indikatornya apa? Satu, kalau kita bicara kompetisi pelajar, saya keliling ke banyak daerah, itu kompetisi pelajar futsal banyak banget. Bahkan kompetisi yang sifatnya nasional. Ada beberapa swasta, operator swasta atau mungkin perusahaan swasta bikin kompetisi pelajar. Itu satu kompetisi, satu operator nih, bisa bikin di 50 kota seluruh Indonesia dalam 1 tahun. Dan total atlet pelajar yang bertanding bisa sampai 15.000. Itu satu kompetisi, satu swasta. Jadi, dan itu ada beberapa. Jadi kalau bicara kompetisi di level pelajarnya masih sangat banyak. Saya juga ingat waktu saya SD dulu pernah ekskul bola gitu ya. Ekskul bola, kita ngomongnya bola. Tapi sebenarnya karena lapangan di sekolah-sekolah kan jarang lah sekolah ada lapangan bola yang benar-benar besar gitu ya, yang seperti lapangan bola seharusnya. Dan kalau masih muda kan juga kayaknya main bola yang sebenarnya kan juga agak ngos-ngosan juga gitu. Jadi memang di Indonesia saya lihat ketersediaan lapangan futsal itu sangat cocok di masyarakat. Karena di sekolah-sekolah itu ya banyak sekolah kan ada lapangan bersama yang di tengah. Betul. Dan itu yang dijadikan untuk bermain bola atau garis miring sebenarnya futsal. Betul. Jadi di level pelajarnya tinggi, kemudian di level mahasiswa juga banyak yang berjalan. Sejauh ini saya lihat tuh banyak di level regional. Provinsi-provinsi yang menyelenggarakan. Tapi ada tahun ini mulai juga beberapa operator swasta yang bikin liga mahasiswa.
Oh, ada dulu ya? sempat ada. Dulu memang sempat ada, setelah COVID berhenti. Tapi saya udah ketemu sama setidaknya tiga operator yang berbeda, swasta ya. Ini belum bicara federasi. Iya. Swasta yang bilang ke saya dan udah menjelaskan paparan, tahun ini sudah mulai bikin. Oh, begitu ya? Mungkin baru satu operator bilangnya tahun ini bikinnya di 4 kota, masih di Jawa. Tapi nanti tahun depan ekspansi ke luar Jawa. Tapi bahkan di level kampus juga sudah mulai bergeliat lagi. Dan tadi juga nyebut soal liga. Kebetulan kan saya juga pegang data-data penonton liga. Iya. Rata-rata penonton liga di PFL, Pro Futsal League, per pertandingan itu 400.000 unique viewers. Wow. Satu pertandingan. Karena kan kita disiarkan secara nasional. Iya, viewers. Ini viewers, betul. Dan playoff kemarin, playoff PFL, final ya, babak final, itu unique user yang nonton 2,4 juta. Wow, besar loh, Pak. Jadi sebenarnya potensinya besar. Besar, ya. Ya. Apalagi jadi ini kan saya bicara dari yang paling bawah nih, kompetisi pelajar, mahasiswa, ya betul. Liga ya. Dan juga di timnas. Iya, di timnas lebih tinggi lagi. Nah itu dia, di timnas kita lihat juga kemarin kita baru memenangkan kompetisi di China. Iya, betul. Dan saya juga berterima kasih dukungan dari supporter futsal dan dari masyarakat. Saya lihat reaksi di publik juga sangat positif dan sangat luas. Betul. Jadi saya lihat animo terhadap futsal ini sangat tinggi dan itu tercerminkan dengan prestasi kita juga. Iya, betul. Prestasi kita, dan sekarang Bung Binder ya saya yakin Bung Binder juga mengikuti ranking futsal Indonesia sudah sampai ke peringkat 23 dunia. Yes, benar. Jadi ini satu olahraga yang saya lihat Indonesia sebenarnya punya competitive advantage. Iya, betul. Talent pool kita luas sampai level pelajar. Yes. Dan jenjang untuk piramidanya, tentu masih banyak yang harus kita sempurnakan di federasi. Tapi jenjang piramida futsalnya ini pun juga ada dari level pelajar naik ke atas sampai ke level liga profesional sampai ke level timnas. Oke. Nah, untuk para pemain yang anggap saja lah ya, mau dari liga pelajar atau liga mahasiswa, kalau mereka mau main untuk timnas ini, seperti apa seleksinya? Apakah juga dari federasi menyiapkan scout mungkin untuk melihat para pemain ini yang bermain di liga pelajar atau liga mahasiswa? Iya. Jadi kalau untuk timnas senior, selama ini kan di federasi itu adanya timnas senior ya. Betul. Itu kita lihatnya dari liga. Oke. Jadi saya juga punya keyakinan kalau kita mau punya timnas yang kuat, tidak bisa lepas dari liga yang kuat. Iya, betul. Setiap kali selesai kompetisi internasional, kita juara di China kemarin, tahun lalu kita juara AFF, orang tanya ke saya, mungkin ada wartawan atau pengamat atau di podcast, saya selalu jawab, kita berterima kasih sekali kepada para pemilik klub, para owner klub. Karena seorang atlet futsal, atlet timnas, di timnas itu 1 tahun cuma 3 bulan, paling lama. TC sama berangkat kompetisi paling lama itu 3 bulan, paling lama. Mungkin bahkan cuma 2 bulan. 9 bulan sisanya di mana? Di kompetisi. Di kompetisi, di liga, di klubnya masing-masing. Jadi kalau budaya, attitude, cara bekerja, cara bermain itu tidak diasah di level klub, ya kita akan sebagai federasi akan sangat kesulitan untuk punya timnas yang kuat. Iya, betul. Itu benar. Jadi kita memang berterima kasih bahwa para klub-klub banyak sekali owner-owner yang punya komitmen untuk benar-benar mengasah pemainnya. Kita cari dari sana. Itu timnas senior. Ya, itu timnas senior. Nah, tahun ini juga dari AFF ada informasi, ada surat sudah ke kita juga melalui PSSI, akan ada AFF U16 dan U19. Oh, 16 atau U19 ya? Tahun ini putra, tahun depan putri. Nah, kalau U16 dan U19 ya kita juga jujur aja, pemain U19 di liga kan nggak banyak. Jadi database kita untuk pemain U19 ini jujur aja federasi belum pegang. Tapi menariknya kompetisi pelajar banyak. Nah, itu maksud saya. Nah, itu caranya untuk bisa mencari pemain lah, agar mereka bisa masuk timnas yang level yang lebih muda lagi ya. Jadi saya juga komunikasi dengan penyelenggara kompetisi pelajar swasta, karena federasi nasional ya, kalau di provinsi banyak yang udah bikin, tapi nasional kita belum bikin kompetisi pelajar. Ya belum ada rencana ke depan. Setahu saya kalau negara-negara yang futsalnya maju seperti Spanyol, bahkan kompetisi pelajar itu federasi yang bikin. Di Jepang juga sama. Iya, betul. Di India pun sama. Nah, tapi kalau di Indonesia memang ini PR federasi, tapi saya rasa satu persatu gitu. Betul. Tapi hari ini kita berterima kasih banyak swasta yang mengisi kekosongan itu. Dan mereka ini yang sebenarnya hari ini pegang data.
Oke. Jadi kalau kita mau scouting untuk U16 dan U19 dari mereka juga. Satu dari mereka. Betul. Yang kedua, kita juga sudah komunikasi dengan Asosiasi Futsal Provinsi beberapa kali. 1 bulan terakhir kita udah ada beberapa Zoom meeting. Asprof ya? Ya, kalau istilah kita AFP, Asosiasi Futsal Provinsi. Supaya mereka juga mengirimkan database. Saya ingin tanyakan, kalau saya tidak salah ya, bahwa Liga Pro ada. Ya. Tapi di bawah Liga Pro ada juga kan piramida kedua. Ada Liga Nusantara. Nah, itu Liga Nusantara itu di bawah AFP. Liga Nusantara itu penyelenggaraan di masing-masing provinsinya AFP. Naik ke regional. Baru nanti di level nasionalnya itu di FFI. Iya, betul. Jadi ada peran AFP juga dalam kompetisi yang Liga Nusantara itu kan? Iya. Jadi memang keberhasilan futsal sejauh ini ya harus saya akui kerjasama dari banyak pihak. Ya, jadi semua stakeholder terlibat ya. Dan ini yang kita terus kembangkan gitu. Kita ada dari swasta, dari level daerah, dari PSSI juga dukungan sangat kuat, dari Kemenpora. Jadi tugas kami di federasi adalah bagaimana bisa menghubungkan semuanya. Karena energi untuk mendukung futsal ini luar biasa. Tinggal bagaimana mengadministrasikan, dan itu peran kita di Federasi Futsal. Menarik, baru saja Anda mengatakan dukungan dari PSSI. Ya. Ini sepengetahuan saya, mungkin saya salah. Jika saya salah, silakan Anda koreksi. Tapi kayaknya dulu saya tidak melihat ada komunikasi yang baik antara Federasi Futsal dengan PSSI. Ini dulu mungkin saya salah. Ya, jadi, kan? Tapi sekarang saya melihat lebih mesra ini. Apa yang terjadi? Ya, saya gabung ke Federasi Futsal jujur aja baru 1 tahun. Tahun lalu. Saya tadi mau tanya itu, saya lupa. Artinya sebelum Bapak menjadi ketua umum, Bapak di FFI, apa tugasnya, apa jabatannya? Nah, sekarang saya tanya. Nah, jadi Bapak memang saya juga kalau ditanya sama orang, saya orangnya apa adanya lah gitu. Bahwa memang saya bukan orang futsal, latar belakang saya bukan orang olahraga. Tapi tahun lalu memang saya dihubungi oleh Pak Haritanu Sribyo, Ketum FFI 10 tahun terakhir. Iya, betul, itu saya tahu. Beliau berjasa besar membangun fondasi futsal juga di Indonesia, liga dan seterusnya. Beliau kontak saya dan ajak saya bantu di federasi. Waktu itu beliau langsung telepon saya, langsung minta saya jadi ketua harian. Ya, mungkin beliau pasti punya banyak kesibukan dan melihat futsal ini masih ruang berkembangnya masih sangat luar biasa, tapi belum digarap. Minta saya coba bantu. Saya orang organisasi. Mungkin saya bukan orang olahraga. Dan saya kemana-mana minta masukan orang. Tapi kalau menjalankan dan mengadministrasikan, saya suka istilah mengadministrasikan. Mengadministrasikan organisasi, saya siap. Jadi saya diajak gabung jadi ketua harian. Tapi nggak beberapa lama, 3 bulan naik jadi sekjen. Kemudian tiba-tiba ya Pak HT menyatakan mengundurkan diri sebagai ketua umum. Padahal masa jabatannya masih lanjut tuh, masih ada 2 tahun. Mengundurkan diri karena ingin ada regenerasi. Beliau sudah menjabat 10 tahun. Dan di kongres luar biasa, saya mencalonkan diri dan dipilih oleh kongres jadi ketua umum. Jadi balik lagi, saya jujur aja orang baru di dunia futsal. Saya masih banyak belajar. Ya, tapi sorry, Anda baru saja mengatakan orang baru, tapi dari cara tadi Anda menjelaskan, Anda bukan orang baru, karena Anda tahu segalanya. Dari mulai tadi Anda menjelaskan soal peran swasta, bagaimana ada liga pelajar, ada juga liga mahasiswa, kemudian ada perannya dari AFP juga. Artinya Anda bisa tahu segala ini dalam waktu yang singkat, itu luar biasa. Ya, soalnya saya mengakui seorang baru, jadi saya harus banyak nanya orang, banyak belajar. Tapi itu menurut saya bagus. Artinya Anda mendalami apa yang Anda lakukan gitu. Nah, jadi balik lagi 1 tahun, saya baru di FFI 1 tahun, tapi memang ada persepsi. Tadi kan pertanyaannya relasi dengan PSSI bagaimana? Ini sepengetahuan saya dulu ya kan, mungkin saya salah, jadi jangan nanti marah langsung. Ya kan? Saya ingat ya itu gak dekat. Saya tidak mengatakan bermusuhan, tapi gak dekat lah. Walaupun memang sepengetahuan saya juga, yang namanya asosiasi atau federasi futsal itu memang harus di bawah PSSI. Secara legal pun kita di bawah PSSI. Iya, karena itu yang memang dimaunya FIFA. Iya kan? Tapi sekarang kalau saya melihat mesra ini. Nah, apa yang terjadi? Nah, jadi memang setahu saya pada saat saya gabung itu memang ada persepsi. Ada persepsi di masyarakat, di publik, bahwa seolah-olah sepak bola dan futsal ini jalan sendiri-sendiri. Jalan sendiri-sendiri, seolah-olah ada PSSI, ada Federasi Futsal sendiri yang berbeda. Artinya jalan dengan program sendirilah. Nah, saya rasa itu memang menjadi salah satu tantangan pertama waktu saya gabung. Oh, begitu ya. Dan waktu saya gabung itu saya juga konsultasi dengan beberapa pihak. Saya juga sempat audiensi dengan Mas Menpora, Mas Dito. Mas Dito juga sampaikan hal yang sama. Oh, begitu ya. Bahwa kalau
kita serius memajukan futsal, tentu Kemenpora dukung. Ini olahraga yang sangat animo tinggi di masyarakat. Tapi salah satu PR adalah bagaimana bisa mengeratkan sinergi antara apa yang sudah baik dilakukan di futsal dan visi besar sepak bola Indonesia di bawah PSSI. Karena sebenarnya kaitannya erat. Dan saya juga banyak orang cerita dan saya juga cari tahu terus gitu. Bahkan pemain-pemain bola terbaik dunia, itu benar. Itu mulainya dari futsal. Betul. Banyak yang mulai dari futsal, banyak. Lionel Messi mulainya dari ada futsal juga. Ronaldinho dari futsal juga. J.I.C. sebelumnya timnas futsal Belanda. Betul. Jadi kalau bicara soal talent pool, mengembangkan potensi seorang pemain dari usia dini, futsal itu elemen yang penting di sepak bola. Jadi kalau ada pengembangan yang terpisah, justru yang rugi kita semua. Futsalnya rugi, sepak bolanya juga sebenarnya. Betul. Nah, jadi kalau kita bicara dengan perspektif yang seperti itu, memang jadi ada urgensi memastikan kembali program-programnya sinkron. Kalau saya lihat PSSI khususnya di bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir, banyak terobosan. Dan itu ya fakta. Itu fakta. Saya pun akui gitu. Ya, memang itu fakta, gak bisa kita bantah juga. Betul. Banyak sekali terobosan. Dan pada saat saya masuk, jujur, ini pendapat saya pribadi ya. Tentu banyak teman-teman yang mendukung juga langkah itu. Saya melihat kalau kita nggak ikut ke dalam gebrakan-gebrakan yang dilakukan di sepak bola, sayang. Betul juga. Ada momentum yang luar biasa terjadi di sepak bola di PSSI. Kalau futsal, futsal saya tetap akan bilang futsal juga progresnya bagus. Bagus gitu. Walaupun ada persepsi tadi di masyarakat seolah jalan sendiri, ya futsal tetap oke lah, jalannya bagus, tapi bisa jauh lebih baik lagi, apalagi melihat ada suatu gebrakan, ada suatu transformasi yang terjadi di sepak bola. Itu benar. Dan bukan cuma bicara dalam negeri, karena Pak itu juga jaringannya luas, internasional. Betul. Contoh nanti kan saya harap kita juga bisa diskusi yang acara Four Nation. Kita akan lawan Belanda. Itu Belanda, akan kita diskusi nanti yang Four Nation World Series. Tapi mungkin saya singgung sedikit, timnas Belanda datang ke Indonesia, nanti kita akan lawan Indonesia lawan Belanda, timnas futsal. Itu dari mana? Kerjasama PSSI dengan KNVB. Oh begitu. Kita mau jadi tuan rumah AFC, memangnya suratnya mengajukan siapa? Tetap dari PSSI. Betul. Jadi kalau futsal mau maju, futsal Indonesia mau jadi magnetnya dunia, magnet futsal dunia. Dengan sekarang ranking di 23, mungkin bisa naik lagi. Ya, kita optimis kalau ini kita jalankan program-program dan sinergi dengan transformasi yang terus dilakukan di PSSI, kita optimis bisa lakukan itu. Nah, jadi saya rasa tentu saya sangat mengapresiasi banyak sekali supporter futsal, banyak sekali individu-individu di komunitas futsal ini yang sangat semangat dengan futsal. Tapi saya harus bilang apa adanya, bahwa futsal tidak bisa lepas dari sepak bola. Bahwa futsal ini harus seirama dengan sepak bola. Secara olahraga, karena memang banyak persinggungannya, bicara teknisnya, secara teknisnya, dan secara organisasinya. Jadi ya saya juga mohon maaf nih, kadang-kadang kalau saya lihat ada komentar mau membandingkan futsal dan sepak bola, menurut saya kita perlu diskusi yang seinginnya kita bisa arahkan diskusi yang konstruktif untuk keduanya. Bahwa futsal butuh sepak bola. Dan saya juga sebagai Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia berterima kasih. Pada saat saya jadi Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia di Kongres, Pak Erick Thohir datang. Oh, datang ya? Datang di Kongres FFI pada saat pemilihan Ketua Umum. Besoknya, hari pertama saya menjabat sebagai Ketua Umum, saya juga langsung menghadap beliau. Memaparkan rencana kerja kepengurusan yang baru. Saya paparkan, saya jelaskan ke Pak Erick Thohir. Dan disupport. Ini saya cerita apa adanya nih. Iya, silakan. Dan setidaknya sekali 3 bulan dipanggil oleh Pak Erick Thohir. Jadi update. Jadi yang Bapak juga jelaskan di sini bahwa PSSI tidak saja fokus untuk membangun sepak bola Indonesia yang sekarang kita tahu euforianya lagi besar, tapi juga tidak menganaktirikan futsal di Indonesia gitu. Iya kan? Artinya kan juga fokus bagaimana caranya bisa membuat futsal ini perkembangannya lebih cepat dan juga lebih besar lah istilahnya. Jadi 1 tahun terakhir ini banyak sekali support yang diberikan PSSI. Secara administrasi, secara hubungan internasional, secara pendanaan juga, program-program, pengembangan wasit, pengembangan pelatih, ekosistem. Mungkin kalau saya jabarkan sebenarnya banyak gitu komprehensif gitu. Nah, tapi ya ini saya belak-belakan aja. Saya bicara padanya saya harus menempatkan kredit di mana tempat itu berada, bahwa memang PSSI dan saya terima kasih ke Pak Ketum PSSI, Pak Erick Thohir,
Pak Sekjen Yunus Nusi. Ya, Jadi saya dengan teman-teman di PSSI juga kita komunikasi terus gitu. Jadi balik lagi tadi ya, kita mensinkronkan program kerja di futsal dengan sepak bola demi kebaikan futsal, dan saya yakin juga pastinya nanti akan ada kebaikannya juga untuk sepak bola. Sepak bola, iya betul. Ya, artinya kan dalam hal ini memang visi dari Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir juga coba dia kontribusi ke futsal. Salah satunya yang tadi Bapak sudah mengatakan soal Four Nations World Series yang sampai Belanda mau datang ke sini dan bertanding di sini. Ya kan, tapi sebelum saya menanyakan soal itu, yang saya merasa bangga nih Pak, dan saya yakin juga para viewers juga akan merasa bangga, dan juga kita perlu bersyukur bahwa timnas kita menjadi juara di China di CFA International Tournament. Memang itu yang saya pelajari, bukan turnamen yang resmi ya, atau yang berada di bawah FIFA. Tapi yang namanya turnamen tetap kompetitif ya kan. Dan saya pikir dengan Indonesia bisa menyapu bersih, wah senang banget kita ya kan, masuk headline di mana-mana, bahkan di media-media di negara tetangga kita masuk juga, karena ada negara yang nggak dipanggil. Itu kan jadi mereka beritakan juga nggak diundang. Tapi Indonesia kan termasuk salah satu dari Asia Tenggara yang diundang. Cuman yang menarik bagi saya, selain juga menjadi juara, ini ternyata bukan timnas futsal yang utama, tapi ini adalah tim B, yang katanya adalah tim B, hanya ada 2 atau 3 pemain yang dibawa, yang dari tim utama, tapi bisa meraih begitu banyak penghargaan juga. Nah ini siapa yang memikirkan kok kita kirim aja dulu tim B, padahal ini kan International Invitational Tournament juga kan bagus sebetulnya sebagai ajang uji coba. Kok maksudnya menurunkan tim nomor 2? Apakah ada misi lainnya di balik ini? Nah, seperti apa, Pak? Ya, jadi memang ini acara yang diundang oleh China. Jadi Asosiasi Federasi Sepak Bola. CFA itu kan bola. Jadi tentu mereka ada departemen futsalnya juga, bikin acara futsal, ngundang 8 negara. Salah satunya Indonesia, ada Denmark, ada Korea Selatan dan seterusnya. Kita datang ke sana, kirim tim. Nah, ini juga kacamata saya sebagai Ketua Umum Federasi Futsal. Saya sebenarnya berusaha tidak menggunakan istilah tim A atau tim B. Lapis 1, lapis 2. Bagi saya timnas adalah timnas. Saya tidak ingin ada kesan ada yang lebih diutamakan, ada yang dan seterusnya gitu. Itu kenapa tim yang dari China baru balik tadi pagi jam 1 pagi. Ya walaupun kita kecil-kecilan tapi kita ada juga penyambutan. Saya lihat ada di sosmed. Jadi kita kenapa prinsipnya adalah timnas, sama-sama timnas, dan memang potensi pemain atlet futsal kita luas. Jadi pemain-pemain yang berpotensial, yang muda-muda juga banyak, yang baik juga banyak. Untuk menjadi pelatih kepala nih, Coach Hector, memilih pemain timnas itu, skuad yang dipanggil, itu juga kesulitan. Karena banyak gitu. Dan akhirnya kita mengembangkan 2 tim ini, tentu karena memang di bulan ini kan kebetulan ada 2 kompetisi yang berdekatan. Dan idenya memang dari Coach Hector, bahwa dua-duanya tetap kita harus lakukan, bukan pilih salah satu, kita lakukan dua-duanya. Kita juga mulai kembangkan 2 tim. Gitu. Strategi 2 tim, sehingga kalau memang ada kompetisi yang berdekatan, mungkin masih bisa gitu. Ya bukan berarti semua kompetisi nanti dekatan ya ada 2 tim, belum tentu. Tapi bahwa kita menunjukkan kita bisa. Dan ini meningkatkan kompetitif juga supaya para atlet-atlet timnas kita melihat bahwa dari pelatih kepala, tim kepelatihan ini terus memantau. Terus mencatat dan memberikan kesempatan. Menit bermain lah. Menit bermain. Exposure. Tim yang ke China itu 14, 10-nya itu debut. 10-nya debut pertama kali di timnas. 4-nya sudah pernah di timnas di kesempatan-kesempatan sebelumnya. Oh, jadi 4 ya sebelumnya yang sudah punya pengalaman ya? Ya, sudah pernah dipanggil sebelumnya dan bermain di kompetisi internasional sebagai timnas. Tapi 10-nya pertama kali. Nah, pertama kali kok bisa main bagus langsung mereka? Ya, karena memang ya itu sekali lagi terima kasih kepada para klub yang sudah mengasah. Betul. Jadi itu ya tentu kita bersyukur ya, kita punya potensi yang luar biasa yang kita harus terus kembangkan. Dan saya rasa skema ini juga menunjukkan, dan bukan cuma itu, tim pelatihnya juga yang dikirim. Kan kepala pelatih yang bawa itu asisten pelatih Coach Hector. Kita juga mau memberikan kesempatan bagi pelatih lokal. Very good. Bukan hanya karena kita punya Coach Hector, dan saya sangat bersyukur ada Coach Hector ya.
Tapi bahkan co-sektor pun juga logo artinya idenya juga sekali lagi datang dari co-sektor. Nggak harus dia yang pimpin. Very good. Bahwa asisten pelatih yang sudah mengikuti, tahu polanya juga di timnas bagaimana, visi timnas yang mau dibangun seperti apa, dikasih kesempatan. Jam terbang juga sebagai pelatih. Jadi kita ke depan ini impian kita seperti itu. Yang maju bukan hanya timnas pemainnya saja. Pelatih-pelatih Indonesia pun juga akan punya kesempatan yang lebih luas ke depan. Bagus sekali pemikirannya seperti itu, Pak. Ya, bagus. Dan saya pikir dengan lebih banyak pelatih yang ada nanti, tentu itu juga akan memicu pemain-pemain yang ya sudah pensiun juga bisa coba untuk menjadi pelatih. Dan artinya kita juga bukan saja akan punya banyak pemain, tapi juga akan punya banyak pelatih. Dan jika banyak pelatih, tentu yang diharapkan bertambahnya jumlah klub. Iya dong, karena kalau nggak salah sekarang PFL nanti musim baru berapa? 14 atau 12? Untuk yang akan mulai bulan depan ini tetap 12. 12 ya? Tapi memang skemanya kita ubah. Sekarang kita bergeser ke skema lisensi. Kalau sebelumnya itu ada degradasi. Tapi ke depan itu lisensi kita bikin arahnya itu akan menjadi 16 klub dan sistemnya dalam tanda petik tertutup, tidak ada degradasi. Mungkin seperti NBA gitu kan, atau seperti IBL juga basket. Kenapa? Karena kita lihat bertahun-tahun itu banyak sekali klub futsal di Indonesia naik bagus, tapi sering ada ya nggak sering juga, tapi ada juga yang kolaps. Jadi ada ketidakstabilan itu yang membuat investor atau owner klub juga agak enggan untuk investasi secara serius. Betul. Karena kalau nanti tiba-tiba degradasi bagaimana? Jadi kita satu inovasi yang kita sedang dorong adalah kita mau coba bereksperimen dengan cara yang baru. Sekali lagi kita kan harus terus berinovasi. Mulai musim ini. Sistem licensing. Dan kita buka kesempatan nanti bisa berkembang ke 16 klub di Liga Utama, Liga Pro. Tahun depan kita juga mau ada Liga 2. Sorry Pak, saya potong karena ada teman saya gak enak sebutin namanya. Dia juga pelatih futsal, dia punya akademi. Saya akan bicara soal akademi sebentar lagi. Dia memang sudah ada pemikiran sebelumnya bahwa dia ingin punya klub yang memang ada perusahaan swasta masuk dan ingin masuk ke dalam kompetisi. Sepertinya kalau orang punya niat baik seperti itu, caranya bagaimana Pak untuk approach ke federasi? Jadi sekarang ini tetap ada dua mekanisme. Yang pertama, mekanisme yang selama ini sudah berjalan lewat Liga Nusantara. Jadi masuk ke Liga Nusantara dulu. Jadi ada yang Liga Nusantara naik berproses di sana, menang, juara 1 dan 2-nya naik ke Liga promosi. Karena kan kita mau ngejar ke-16. Saya ngerti. Yang skema keduanya adalah skema memang tidak harus ikut Liga Nusantara, tapi bisa juga tetap ikut. Tapi selama dia bisa meyakinkan menuju pada saat ada masa pendaftaran nanti di awal setiap musim itu ada masa pendaftaran. Dia bisa memenuhi syarat administrasi, menunjukkan kesiapan finansial. Iya, itu penting. Itu juga penting. Kalau nanti saya kenalin. Setelah ini saya telepon depan Anda. Jadi secara finansial juga bisa menunjukkan punya kemampuan untuk bisa sehat jalankannya. Itu kalau bisa memenuhi syarat-syarat tersebut oleh nanti tim penyeleksi, itu bisa juga ikut. Bisa ikut. Jadi ada 2 jalur yang kita mau kembangkan sampai dengan ke 16 klub. Untuk Liga Pro. Ya jadi artinya kalau dengan menambahnya jumlah klub itu kan juga menambah kompetisi semakin kuat kan. Kalau kompetisinya semakin kuat, tentu yang kita harapkan lebih banyak pemain yang menghasilkan. Nah, sebelum kita nanti ke Four Nations, yang saya ingin menanyakan tentang akademi. Kayak yang teman saya ini punya akademi, tapi yang saya lihat banyak juga akademi futsal. Nah, kayak akademi futsal ini dipantau gak sih oleh federasi? Banyak loh Pak. Betul, banyak. Sebenarnya banyak, dan ini saya harus akui PR kita di Federasi Futsal masih banyak. Dan salah satu yang menurut saya elemen sangat penting adalah akademi. Dan ini justru saya juga kan coba belajar ya, coba lihat-lihat dari negara lainnya. Kalau di Spanyol tuh gimana sistemnya negara-negara yang futsalnya maju gitu. Ada yang tadi modelnya itu kompetisi pelajar berjenjang, ada NCAA gitu kan yang jadi di level kampusnya kuat gitu kan. Ada juga yang modelnya itu dari akademi. Dan mungkin dua-duanya perlu saya. Jadi futsal Indonesia yang mana yang lebih cocok ya kita explore gitu ya. Tapi sangat setuju bahwa peran akademi sangat penting. Saat ini akademi futsal banyak. Ada juga asosiasi akademi futsal. Jadi sebagian akademi itu mereka membentuk komunitas AFI. Ada juga akademi futsal yang langsung berhubungan dengan klub-klub profesional. Langsung ya? Langsung. Untuk pemain? Jadi ya betul. Jadi ada kerjasama yang mereka lakukan secara langsung. Nah, dari federasi memang kita jujur saja ya, saya belak-belakan aja.
belum punya program yang komprehensif untuk pendekatan kita terhadap akademi. Tapi saya sangat setuju bahwa ini juga potensi pembibitan yang harus kita kembangkan ke depan gitu. Iya, betul. Karena akademi itu mereka juga buka, Pak, U14. Nah, iya ada buka juga U14, terus ada U12. Betul, iya. Dan mereka ada kompetisinya, dan yang pada punya akademi mereka tuh saling berhadapan di U14, U12. Ya. Nah, artinya kan kalau bisa dipantau dari sana juga, kan banyak pemain juga. Nah, saya nggak tahu apakah timnas ada yang U20 nggak nih? Nah, kan nanti mau ada U16 dan U19. Betul. Di AFF. Kalau U20 timnas sudah ada belum kita? Kita membentuk timnas kelompok usia kan tergantung ada kompetisinya atau enggak. Ya, itu juga benar. Jadi kalau nggak ada kompetisi betul. U20 Benar. Ya. Yang kita juga bikin U19, U16, tahun depan juga ada undangan dari Spanyol U17. Jadi Spanyol mengundang kita kompetisi U17, ada Spanyol, Portugal, Perancis, Maroko, Brazil, luar biasa. Indonesia diundang. Setahu saya satu-satunya negara Asia yang diundang. Luar biasa. Ya, itu kan udah termasuk turnamen yang elit itu, Pak. Iya. Walaupun U17. Tapi itu ada Brazil. Betul. Ya kan Brazil kan kita tahu kiblatnya sepak bola dan futsal. Jadi tantangan kita sampai dengan itu Juni tahun depan, sampai dengan Juni tahun depan kita harus juga punya udah harus persiapkan. Ya, udah harus persiapkan juga. Jadi ya kelompok usia, akademi, kerjasama dengan akademi, ya jujur ini PR kita masih sangat banyak, dan saya juga moga-moga banyak nanti yang mendengarkan di podcast ini juga yang punya ide dan bisa berkontribusi. Saya juga sebenarnya pengen buka kepengurusan futsal FFI. Ini juga ide yang lagi kita godok, bahwa kepengurusan futsal baik di level pusat dan daerah ini kita mau buka nanti ada semacam pendaftaran terbuka. Karena saya ngobrol sama Bung Binder sekarang ataupun tadi ya di awal di awal kita sempat ngobrol sebentar, saya lihat sebenarnya banyak sekali penggemar futsal, banyak sekali supporter futsal, banyak sekali pengamat dan aktif, ya mungkin yang aktif lah bisa dibilang, yang punya pemahaman yang dalam terhadap futsal, punya ide-ide yang menurut saya luar biasa. Tapi memang selama ini nggak tahu akses komunikasinya kemana. Nah itu ruang untuk bisa coba bereksperimen dengan ide tersebut di mana? Iya, betul. Jadi saya juga harus akui, federasi harus menjadi tempat yang bisa mengabsorb, menyerap ide-ide tersebut gitu. Ya, bagus sekali kalau ada pemikiran. Jadi kita ada pemikiran ke arah sana yang ya tentu butuh waktu untuk kita bisa jalankan, tapi talent pool itu bukan cuma di level pemain. Nah itu. Talent pool bukan cuma di level pelatih, pengurus juga. Oh iya, pengurus. Jadi karena banyak saya lihat saya juga sambil berjalan di futsal, tentu banyak pengurus-pengurus kita juga yang sudah sangat luar biasa. Tapi menurut saya salah satu kunci futsal maju ya juga adalah pengurus-pengurus federasi futsal sampai ke level kota kabupaten. Oh iya, harus dong, karena kita kan luas, Pak. Iya. Luas sampai ke daerah-daerah nih, banyak yang bagus-bagus, banyak yang jago-jago. Dan yang saya dengar dari kawan saya ini, dia mengatakan kepada saya sampai di Kalimantan, di Papua pun pernah dia undang untuk kesini untuk bertanding, kan dia kan punya lapangan juga. Jadi dia ada berapa Jas? U14 ya? Berapa dia? Si itu yang Toriu pergi ke akademi futsal. U16. Oh, U16. Nah, jadi dia undang dari yang luar, dari Kalimantan, Kaltim itu dia undang. Datang loh, bertanding loh, dan mereka datang at their own cost. Bukan dibayarin loh. Jadi passionnya luar biasa loh, mereka datang bertanding, tapi dia siapin akomodasi di sini. Terus ada tim lain juga dia undang, tapi U16 semua apa yang bertanding, karena anak saya gak ikut main, cuman anak saya di sana pada saat itu. Itulah Bung, saya beberapa kali ke daerah itu, karena kan saya pas ke daerah itu kadang-kadang mungkin karena saya di Instastory lagi ketahuan saya di daerah mana, ada yang DM kontak. Oh, ada juga ya? Ada. Ngajak ketemu. Ya saya selagi sempat saya ketemu gitu. Ketemu ada yang punya klub, ada yang punya akademi, ada yang seperti banyak. Dan yang saya rasa bukan miris ya, tapi kayak saya agak tersentuh itu, mereka punya banyak ide, punya banyak kegiatan, tapi pada saat saya lihat, kita pengurus futsalnya belum cukup aktif di daerah tersebut. Nah itu. Jadi mentok, bingung, benar. Gimana kita jalanin. Saya pikir kalau saja kita punya talent pool, ya mungkin teman-teman ini juga tentu kalau mereka bersedia juga ya, bantu kita di kepengurusan juga. Oh, bagus juga. Jadi kita mau supaya ini bisa lebih terbuka, karena membangun futsal ini sama-sama. Iya, betul. Jadi artinya jika semua terlibat akan semakin cepat progresnya kan. Tapi yang menarik nih bagi saya, yang nanti akan diselenggarakan mulai tanggal 18 sampai 21. Di Istora ya? Mainnya di Istora ya? Di GBK Basket Hall A. Iya, GBK Basket Hall A ya, teman-teman ingat ya.
Itu Four Nation World Series. Kalau nggak salah sebelumnya pernah ada ini Four Nation World Series awal Betul. tahun ya. Di Januari. Ya di Januari kan. Nah tapi kali ini yang diundang Belanda. Belanda kita tahu tim yang kuat. Tadi Bapak sudah spill. Sudah di Piala Dunia juga. Nah itu ada Latvia. Ya. Ya kemudian ada Tanzania. Tanzania kalau nggak salah baru ini tim futsal. Baru sebenarnya ya. Ya baru ya. Oke. Setelah CFA juara, saya tidak ingin menanyakan soal juara atau enggak, tapi saya ingin menanyakan sekarang Four Nation World Series ini dalam rangka persiapan untuk kemana? Atau memang ini hanya ajang untuk pemanasan bagi timnas? Ya, jadi ini adalah kegiatan program yang digodok sama PSSI. Oh begitu. Nah, ini balik lagi tadi dari PSSI? Dari PSSI. Wow, luar biasa juga ini ketum PSSI. Jadi waktu di Januari kita bikin yang Four Nation World Series yang undang Argentina, Jepang, Arab Saudi. Oke. Nah, ya, itu Januari. Oke, yang Januari kemarin. Iya, kan? iya, iya. Dan kita diskusi dengan PSSI bahwa ini kegiatan yang baik, bagaimana ke depan. Akhirnya PSSI bilang, oh oke, berikutnya kita bikin lagi. PSSI yang urus, PSSI yang jalankan. Undang Belanda mau datang, Latvia. Gitu. Jadi ini kenapa pentingnya kolaborasi. Karena kalau semua event-event, ini kan event besar, jujur aja event besar. Gitu. Dari kami FFV, kami juga punya banyak keterbatasan. Oke. Nah, contoh ini kan acaranya nanti Aqua Four Nations Cup. Namanya bukan World Series Cup. Mungkin supaya lebih singkat, Aqua Four Nations Cup. Udah ada sponsor utama dan lain-lain. Jadi karena memang jaringan di PSSI lebih luas. Iya, benar. Nah, ini yang kita butuhkan juga supaya bisa kita sinergikan untuk bantu bangun futsal. Iya betul, karena dan berjalan di acara. Iya betul, karena sepengetahuan saya PSSI juga ada bagian komersialnya juga. Iya, betul. Iya kan? Ya. Dan sekarang kita juga bakal jalan juga dibukakan pintu ke arah sana. Nah, itu bagus sekali untuk dibantu cari sponsor. Iya. Kemitraan. Betul. Dan ada standar-standar ya ini sekali lagi saya harus akui Pak Erick Thohir ini kan latar belakang profesional. Oh iya. Jadi mengurus organisasi dan di berkali-kali pertemuan itu pesan yang selalu disampaikan ya ke saya gitu. Bahwa mengurus organisasi bicara soal sustainability, keberlangsungan itu penting. Benar. Kalau nggak salah waktu sama saya podcast juga bicara seperti itu beliau. Jadi karena kan kita antusias ya. Apalagi kan kita muda mungkin masih baru gitu, semangat bikin program A, B, C, D sampai Z gitu ya. Iya. Tapi kita tahu semua organisasi, semua program itu ujung-ujungnya adalah pendanaan. Iya benar. Saya baru mau ngomong, saya tunggu Anda ngomong dulu, benar. Mau ide seberapa hebat pun, kalau gak ada pendanaannya juga gak bisa jalan itu. Dan sekarang ini di tahun ini kita sudah jauh lebih baik. Tentu ada dukungan dari Pak HT tetap dukung sebagai Dewan Pembina kita. Beliau masih dukung dari belakang. Kemenpora juga dukung, PSSI dukung. Jadi semua terlibat lah ya. Semua terlibat mendukung ya. Dan memang ya satu hal ya, akses kita ke swasta, bagaimana kita meyakinkan swasta ini juga jadi hal yang penting. Iya. Dan itu pasti. Sistem yang dibangun. Oke. Karena kan kita juga ngajak swasta bukan sekedar bawa proposal, berharap mereka gemotong, tapi kan harus ada value proposisinya apa jelas. Oke. Bagaimana kerjasamanya, nilai yang mereka bisa dapat. Makanya kita juga bikin coaching klinik, ada brand yang masuk dan seterusnya. Nah ini ide-ide seperti ini kan ya kita juga nggak kepikiran sejauh itu. Iya. Tapi sekarang karena ada kolaborasi bisa lebih expand lah. Iya, jadi ada standar-standar baru yang kita lihat, ini harus kita jalankan juga. Karena ya kita juga harus realistis. Kita pengen semua maju, tapi kalau tidak punya ekosistem, itu yang berkelangsungan, kita nggak bisa menjalankan ini jangka panjang. Iya benar. Mungkin 1 tahun sanggup, lagi beruntung. Tapi kalau tahun depan nggak ada sistem yang bisa memastikan pendanaan dan sistem kerjasama yang baik, tahun depan belum tentu jalan lagi. Iya betul, dan itu yang saya perhatikan dibangun oleh Pak Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI. Ya kan, jadi dari segi juga kita lihat, saya ingin melihat juga bagaimana nanti caranya Pak futsal Indonesia itu juga membangun sebuah komunitas yang lebih besar lagi. Karena begini, saya ingat dulu nih waktu lagi Demam Futsal nih, itu jersey aja sampai laku loh. Jersey sampai tim-tim luar punya tuh laku. Jadi saya kadang-kadang bingung. Saya kira itu jersey tim bola luar yang teman-teman saya pakai, tapi enggak. Tim futsal yang di luar. Itu timnasnya ya, bukan klub, karena klub kan kita nggak begitu familiar. Yang paling laku itu Spanyol punya. Ya kan, dan sekarang pelatih kita kan Spanyol. Nah, saya berharap nanti akan ada suatu saat di sini di mana Demam futsalnya ini kembali. Oke, memang futsal sekarang kita tahu lagi berprogres. Tapi yang saya ingin seperti ya di mana-mana nih sekarang kita melihat bukan saja orang bermain futsal, tapi orang bicara futsal, orang nonton futsal yang lebih besar lagi, sekalian dengan merchandise ini.
Nah, merchandising ini juga penting. Sudah berpikir nggak ke arah sana? Karena sekarang kalau kita lihat di sepak bola dengan ketum Pak Erick Thohir, ini merchandise ini kan luar biasa penjualannya, Pak. Betul. Kalau kita lagi nonton timnas, mau nonton di GBK, itu di mall-mall di dekat sana semua merah, Bos. Kalau nggak merah putih, pakai jersey timnas semua. Nah, dari futsal ada pemikiran ke arah merchandise nggak? Dari federasi itu salah satu hal yang kita udah bahas. Udah bahas juga dengan PSSI dan termasuk dengan tadi unit bisnis yang memang mengembangkan ide-ide tersebut. Jadi kita juga kerjasama, dan untuk aparel timnas futsal itu juga nanti selaras dengan sepak bola. Kalau sekarang kan beda ya, tapi kalau ke depan ini kita udah lelangnya jadi satu. Oh, itu bagus sekali. Nah, ini jadi ada skema-skema yang kita sepakati dengan PSSI untuk ini komitmen bangun sama-sama. Dan ini pintu yang dibukakan oleh Pak Erick Thohir. Nah, tapi ide-ide hal seperti tadi itu juga saya pengen bisa dijalankan di level klub. Klub kan juga sebenarnya sekarang punya jersey. Dan permasalahan tadi sustainability ya, keuangan, keberlangsungan keuangan itu bukan cuma jadi PR di federasi, di level liga dan klub juga seperti itu. Oh iya, betul. Itu benar. Nah, ini kenapa kita juga melakukan branding secara serius terhadap liganya. Dan kami juga lagi ada pendekatan dengan beberapa pihak. Moga-moga dalam waktu 1-2 minggu ini ada kabar baik. Kita juga berharap ada sponsor-sponsor utama di liga. Oke. Sehingga membantu liganya bisa lebih bergairah. Dan juga membantu klub ke depannya gitu. Termasuk klub-klub juga punya jersey. Kan klub punya jersey nih. Betul. Kita juga tentu ya mungkin sebenarnya kan urusan klub ya, tapi kan kita pengen ya federasi ada tanggung jawab mikirnya juga nih, karena kalau klubnya nggak bisa jual jersey merchandise, pendapatannya nggak optimal, nanti juga kesulitan keuangan kita juga yang harus mikir gitu. Betul. Nah, jadi harapan kita tadi ya, Demam futsalnya bisa lebih baik, liga kita lebih brandingnya lebih baik, lebih dikenal, klub-klubnya juga lebih dikenal, dan jersey mereka juga bisa lebih laku. Nah, ini memang ekosistem. Jadi kita bicara pendekatannya itu bukan parsial satu persatu aja. Semua timnas yang udah kita nggak ini klub pun kita komunikasi. Itu penting. PSSI kita komunikasi, Kemenpora kita komunikasi, dan ini semua juga kita berterima kasih teman-teman buka pintu. Pak Erick Thohir buka pintu, Kemenpora buka pintu, kita komunikasi semua. Itu jadi segalanya kondusif. Oke, dan ini pertanyaan terakhir yang menarik bagi saya, bahwa Indonesia akan menjadi tuan rumah dari AFC. Kejuaraan AFC tahun depan. Sebelumnya saya ingat 2002 ya. 2002 kita pernah menjadi tuan rumah, tapi pada saat itu gak lolos dari fase grup. Nah, kali ini dari federasi ada semacam target gak bagi pelatih Hector? Hector sebelumnya pernah membawa juara AFF. Tahun lalu ya. Nah, untuk Asia ya walaupun kita ranking 23, tapi Asia juga banyak tim kuat juga, Pak. Betul, ya. Ya kan, apa sekarang sudah dipikirkan nih semacam target ya minimal lolos dari fase grup gitu, atau minimal kita ke final gitu. Jadi kalau saya dengan Coach Hector itu jujur saja kita nggak bicara target. Oke. Saya kalau tanya Coach Hector sebelum pertandingan nih, waktu di AFF atau apa, gimana kita lawan ini besok menang nggak gitu. Awalnya saya ada tanya gitu kan. Ini bukan kita masih agak polos. Iya. Coach Hector saya suka jawabannya apa, beliau jawabnya begini. Saya nggak akan bisa menjanjikan menang kalah. Jawabannya Hector. Tapi yang saya bisa janjikan adalah saya akan tunjukkan yang terbaik dari timnas. Tapi hasilnya bagus. Dan untungnya hasilnya bagus gitu. Tapi menurut saya itu mentalitas gitu. Oh, mentality. Iya, mentalitinya. Oke. Karena kalau saya menjadikan menang itu target, apa-apa menang juara gitu, justru jadi beban mental. Yang belum tentu sehat juga gitu. Benar, Pak. Jadi termasuk waktu kita masuk ke final CFA kemarin, saya telepon Coach Amril. Semalam sebelum pertandingan saya telepon Coach Amril. Tapi saya nggak ada bilang besok harus menang ya, enggak gitu. Ya karena saya udah pengalaman dengan Coach Hector juga kan. Saya bilangnya berikan yang terbaik besok untuk Indonesia. Udah jadi main enjoy aja gitu. Lepas saja pokoknya. Karena harus menikmati juga pertandingan. Iya. Jadi kita juga nggak memasang target. Tentu supporter namanya, saya paham kita juga fans pasti berharap hasil gitu. Tapi bagi saya yang lebih penting adalah tim ini terus berkembang. Itu dalam penting. Setiap pertandingan itu terus berkembang. Malah kan kita menang terus nih. Berkali-kali menang kemarin terus. Itu Malah Coach Hector ngomong gini ke saya. Ada yang salah ini, Mike, dengan ini pendekatan kita. Kalau menang terus itu justru nggak normal gitu. Masa? Kenapa? Enggak, maksudnya nggak normalnya dari segi apa menurut dia? Karena untuk timnas bisa berkembang itu ya harus merasakan kekalahan juga gitu. Oh, begitu ya. Apalagi tadi bicara soal Piala Asia. Iya, Piala Asia pada saat nanti kita katakan ya, kita nggak tahu nih nanti berhadapan dengan belum tahu.
level mana kita nanti ketemu Irannya. Iran gitu. Jago loh. Iran paling jago di Asia. Iya betul gitu. Betul. Jangan sampai kita ini merasa sudah hebat, merasa sudah siap. Iya. Mentalnya tidak dibangun untuk ya bisa bermain dengan optimal, memberikan yang terbaik di situasi apapun, shock gitu. Jadi kita ya sekali lagi kita bukan mau pasang target yang bagaimana, tapi kita persiapan kita coba lakukan dengan baik. Makanya ada acara Four Nation Cup ini nih. Iya, yang ini bagian dari persiapan. Bagian dari persiapan menuju Asia. Ya, Piala Asia. Sebelum itu bahkan ada SEA Games dulu. Oh iya benar. Di Desember. Betul di Desember. Ada nggak kali ini SEA Games futsalnya? Ada. Oke. Sebelumnya ada nggak? Nggak ada kayaknya sebelumnya. Sebelumnya nggak ada. Ya. Nah tergantung tuan rumah. Nah di Thailand ada. Karena kan SEA Games Thailand. Thailandnya juga bagus. Thailand juga bagus. Dan dulu paling susah loh kita menang lawan Thailand. Betul. Dulu ya kan paling susah. Ya, sekarang mental kita udah. Saya yakin lah kalau mental teman-teman timnas ini siapapun lawannya kita siap berikan yang terbaik. Nah itu yang paling penting ya teman-teman. Jadi luar biasa sekali saya berdiskusi dengan Pak Michael yang ngomongnya sih masih baru, tapi kalau menurut saya udah gak baru lagi nih, iya kan? Dalam masih waktu yang singkat, ya oke, that's good. Bapak masih mau belajar, tapi dalam waktu yang singkat, Bapak sudah menguasai juga Pak, dan itu gak gampang menurut saya. Kalau kita berbicara soal pekerjaan sehari-hari di kantor itu beda, ya kan? Tapi kalau soal mengurusi sesuatu di federasi itu sulit banget. Tapi yang saya senang mendengar tadi ada support yang baik dari PSSI, ya kan, dari Pak Ketua Umum Pak Erick Thohir, ada juga dari Kemenpora, ya kan, dan seperti yang tadi Bapak bicara Ketua Umum sebelumnya Pak Haritanu. Nah itu yang sangat penting karena kalau kondusif pasti lebih enak bagi Bapak untuk bekerja, ya kan. Jadi segala sesuatunya berjalan ke arah yang positif dan juga ada progresnya. Nah yang saya melihat salah satu potensi lainnya dari futsal ini, ya saya nggak tahu ya, kalau di bola kan orang pada bicara, ayo dong pemain kita ada yang abroad nih, ya kan? Tapi pemain-pemain futsal kita kan juga jago-jago nih. Ada gak sih pemain-pemain futsal kita yang dikontak gitu, udah main aja di sini? Ada? Sudah ada belum sih? Saya hanya mau nanya kan pemain timnas lah, kan pasti yang mereka sorotin kan timnas, ya kan? Sempat ada, tapi memang ya, saya harus bilang belum waktunya. Belum sampai titik di mana pemain timnas kita akhirnya dipanggil ke klub-klub di Spanyol atau di mana gitu, belum. Oke. Tapi saya juga sudah bilang di pembahasan internal bahwa itu harus menjadi target kita. Itu penting, Pak, menurut saya. Karena definisi futsal kita mendunia, menurut saya bukan hanya timnas kita masuk Piala Dunia. Tapi saya mendambakan, berharap gitu, impian saya adalah bahwa tiba saatnya nanti pemain-pemain Indonesia dipanggil klub-klub terbaik dunia. Di Spanyol kah, di Brazil kah? Kalau sekarang kan ada pemain-pemain Brazil yang sangat bagus-bagus main di Indonesia. Betul, iya. Tapi saya berharap tiba saatnya nanti, berapa tahun dari sekarang, pemain terbaik Indonesia pun ada yang dilirik dan direkrut sama klub dari Spanyol, dari Brazil, Italia, dari mana-mana. Saya juga berharap tiba saatnya nanti pelatih-pelatih asal Indonesia yang diminta jadi pelatih kepala timnas negara-negara lain di Asia Tenggara. Wah, ini atau bahkan di luar dari itu. Luar biasa. Karena kita lihat sekarang Thailand seperti itu. Iya. Pelatih kepala Myanmar orang Thailand. Pelatih kepala Malaysia orang Thailand. Saya berpikir harus kita Indonesia juga pelatih orang Indonesia dipercaya jadi pelatih kepala timnas negara lain. Nah, itu yang luar biasa. Termasuk wasit. Wasit pun saya berharap wasit-wasit kita yang akan memimpin laga-laga Piala Dunia. Wah, itu luar jadi biasa. Jadi bukan cuma timnasnya aja. Iya, jadi hal-hal lainnya juga Bapak pikirkan. Hal-hal yang lainnya juga. Baru futsal kita ini futsal dunia. Baru kita ini jadi magnetnya futsal dunia. Komprehensif. Ya, tapi segala sesuatunya kan mulai Nah, kita mulai tata. Iya, mulai ditata. Dan sekali lagi butuh dukungan berbagai stakeholders. Dan tentunya para supporter. Nah, itu artinya teman-teman yang merupakan supporter futsal baik di level klub dan tentunya juga di timnas, jangan lupa mendukung terus futsal Indonesia. Nah, kita sudah selesai Pak episode kita, tapi biasa sebelum menutup saya selalu ingin agar narasumber yang hadir di sini menyampaikan pesan-pesan kepada viewers. Ya, silakan Bapak bisa menyampaikan pesan-pesan Bapak ke kamera kepada viewers kita, kepada para supporter futsal lah. Ya, silakan. Ya, saya berterima kasih pastinya futsal Indonesia sudah berhasil maju sampai titik ini yang menurut saya juga sudah luar biasa.
karena teman-teman semua, karena para klub, para pengamat juga yang selalu memberikan masukan konstruktif, para supporter, para pemain, para pelatih. Tapi lebih dari itu, saya punya keyakinan potensi kita ini masih lebih luas lagi. Bahwa sebenarnya ada masa depan, impian-impian berikutnya. Kalau dulu saya dengar kita penantian juara AFF 14 tahun akhirnya bisa juara. Berarti impian juara Asia Tenggara sudah, kita bisa checklistnya sudah terpenuhi. Tapi impian kita berikutnya apa? Asia. Makanya kita jadi tuan rumah Piala Asia. Berikutnya level dunia. Nah ini kan kita mengejar impian-impian kita berikutnya. Dan potensi kita bisa, saya punya keyakinan bisa. Gitu. Tapi bisa sampai ke situnya tergantung seberapa banyak ya tadi stakeholders yang mau jalan sama-sama. Dan sekali lagi saya juga perlu sampaikan bahwa FFI, Federasi Futsal Indonesia, sangat dibantu oleh PSSI, oleh Kemenpora, banyak pihak bantu kita. Dan ini satu hal yang kita akan terus kembangkan karena kita butuh dukungan banyak pihak, termasuk para supporter. Dan ya saya juga mengajak untuk nanti acara di Aqua4 Nation Cup di minggu depan ini ya. Teman-teman juga bisa mendukung dan datang. Kalau mungkin tidak bisa datang karena jarak dan lain hal, untuk menonton dan selalu support timnas kita. Saya kemungkinan datang sih. Harus kan di Jakarta, iya kan? Nanti tinggal saya kontak, iya kan? Tapi nggak apa-apa, nanti saya mau beli juga tiketnya. Sebelum kita tutup nih, slogan dari channel ini nih, bos, iya kan? Ikutin saya Pak. No hate, no politics, only football, salam sepak bola. Salam sepak bola. Thank you Pak. Terima kasih.